Set. Tes satu dua. Ah, bisa. Tapi kayaknya lebih bagus di sana. Suaranya langsung. Anu ya, di ada lagi nih ya. Enggak, lebih bagus di situ. Ini Iya. tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan saudara-saudara semua yang kami hormati, marilah kita awali kajian tafsir surat Yasin malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu man qara'a harfan min kitabillah balahu bihi hasanatun wa hasanatu bi asri amsaliyah. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Malam hari ini kita ditakdirkan bisa hadir di forum bacaan tafsir surat Yasin sebagai manifestasi kesiapan kita untuk menerima hidayah atau petunjuk atau huda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca, memahami dan mengamal Quran, Allah berjanji pasti akan diberi ketenangan hatinya. Wa nunazzilu al-Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Quran itu diturunkan sebagai penambah hati dan sebagai wujud kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Namun bagi orang yang kafir justru tambah tersesat. Untuk itu sekali lagi marilah kita berusaha seoptimal mungkin memahami arti surat Yasin ini agar kita tidak salah pasang. Sesuatu yang masangnya menempatkannya salah akan menjadi cara wong Jawa wagu. Wagu itu apa? Tidak pantas. Tapi dalam bahasa agama dikatakan itu namanya mengada-ada. Nah, mentara enak tapi biasanya jo sering radionake bid'ah. Nah, cara wayange napa pasari cara wayange goro. Jadi perbuatan yang tidak sesuai dengan pakem petunjuk Allah kepada Nabi Muhammad, maka perbuatan itu disebut goro atau dengan kata lain yang mentara itu bid'ah. Tapi biasanya kalau dikatakan bid'ah tidak terima. Dan dari itu kita cukup mengatakan nak coro daerah kula namanya rano kitapi. Nah, amalan yang model-model dikatakan rano kitapi. Dengan demikian kita mengamalkan suatu amalan itu harus sesuai dengan
kitab petunjuk Allah SWT. Maka Nabi mengatakan wa khairul huda huda Muhammadin. Sebaik-baik petunjuk yaitu petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, langsung pada ayat 13 surat Yasin. Dan sebelumnya kami ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah satu anggota jamaah kita ada yang sudah habis kontraknya, terpaksa dipanggil oleh Allah dengan caranya, yaitu pintu mati meninggal itu banyak caranya. Ada yang kesandung meninggal, ada yang sakit meninggal, ada yang goro-goro tabrakan karo tukulan kelungsu meninggal. Nah ini bapak kita takmir enggak Pak Sari? Masuk takmir enggak? Anggota takmir, yaitu bagian pembangunan Bapak Haji Suhadi. Ternyata beliau jam berapa Pak? Jam 4 sore tiba-tiba kerasan bersolat tabrakan di, mungkin beliau akan masuk sana, kemudian ada mobil masuk sini, kadang-kadang. Nah itulah namanya, mungkin sudah takdirnya. Untuk itu marilah kita berdoa untuk beliau. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa basih madkhalahu wa naqih min al-khataya kama yunqas al-abiyat masras wa ghsilhu bil ma'i wa sadrat wa ghsilu jalan haram dari jalan perniagaan perkara yang diberikan bagian dari kota benar wa ghsilu jalan al-abrar ya jalan amin wa sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati wa salamun amin. Terima kasih. Perlu kami sampaikan doa seperti ini bagi sebagian kelompok tidak dibenarkan. Sebab apa? Belum disuteni. Sudah belum? Berarti kalau belum disuteni, baiknya memang kita tidak mendoakan. Kalau sudah disuteni sholati, baru kita mendoakan. Etikanya seperti itu, tapi ini sebagai bela sungkawa, tidak apa-apa. Kita hanya mohon kepada Allah agar diampuni segala dosa dan kesalahannya. Baik, langsung masuk ayat ke-13. Mari kita ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. إذ جاءها المرسلون. Diulang lagi, واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. Nabi Muhammad diperintah oleh Allah, wadrib, dan buatlah, pasanglah masalah perumpamaan lahum untuk mereka, yaitu ashabal qaryah, penduduk suatu negeri atau suatu kota. Menurut tafsir yang ada, baik di tafsir seperti ini Yasin, nah ini biasanya orang mengatakan kitab kuning, kitab kuning.
Jadi Surah Yasin maupun kitab yang putih yang regane larang. Ini kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa penduduk kota itu yaitu penduduk Intohiyah. Sekarang masuk daerah Sam, Syria. Nabi Isa mengutus mubaliknya, dai-nya ke suatu negeri yaitu di Intohiyah. Maka disebutkan di sini Idza mursalun, yaitu ketika beberapa utusan datang kepada mereka penduduk Intohiyah. Maka pakai ha karena yang ditujukan Koryahnya. Nah penduduknya masih mesti irja'ahumul mursalun. Seandainya bukan Quran boleh dibaca irja'ahumul mursalun, ditujukan pada penduduknya. Tapi kalau ditujukan pada negaranya atau daerahnya. Inilah fleksibilitas Quran dengan bahasa Arab yang sangat indah. Jadi yaitu ketika para utusan, pelakunya didahulukan menurut bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab dikatakan yaitu ketika datang ke pedukuhan itu atau negeri itu beberapa utusan. Inilah bahasa Arab tersebut jumlah fi'liyah. Kalau disebutkan dulu namanya jumlah ismiyah. Yaitu ketika para utusan Nabi Isa itu datang ke penduduk suatu negeri, yaitu negeri Intohiyah. Maka dijelaskan lagi pada ayat berikutnya, idz arsalna ilaihim musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bitsalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Idz arsalna ilaihim musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bitsalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Bisa berarti fakazzabuhuma, bisa berarti salis. Yang penting ngerti karpe. Karena ada fa'azazna bisa berarti fakazzabuhuma atau bisa lis. Diintikan huma atau bisa lis. Kayak suaranya kompak. Bisa lis. Ulangi lagi. Il arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bisalis faqalu inna ilaikum mursalun. Yaitu ketika kami Allah terakhirnya Nabi Isa utusannya itu adalah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini diperkuat yaitu ketika kami mengutus ilaihim. Sekarang ilaihim kepada ashab. Nah ilaihim ashab, nah ilaiha pada Korea. Ilaihim kepada penduduk suatu negeri itu. Namun fakazzabuhuma, penduduknya mendustakannya. Mendustakan dua utusan itu. Jadi yang diutus itu 2 orang. Menurut tafsir Yasin 2 orang itu namanya Sam'un dan Yohanes Nasoro. Ini Yohanes, Sam'un dan Yohanes. Menurut tafsir ini dikatakan bahwa Sam'un dan Yohanes, terus berikutnya Paulus yang ketiga nanti. Fa'azzazna, kemudian karena ditolak, bahkan menurut riwayat dalam cerita ini tafsir, jadi 2 orang itu ketemu pada seorang tua yang habis menggembala kambing.
Tanya Habib An-Najjar, ditakoni ada apa kamu kok datang ke sini seperti orang asing, dari mana? Kami ada utusan dari Nabi Isa. Untuk apa ke sini? Untuk menyampaikan agar penduduk sini tidak menyembah berhala, tapi menyembah siapa? Tuhan yang besar. Maka buktinya apa kalau kamu itu utusan? Lalu buktinya saya bisa menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang mati, bisa menyembuhkan orang mati, menyembuhkan apa tuh penyakit kusta. Maka coba saya kebetulan punya anak yang sudah beberapa tahun sakit, tidak sadar, akhirnya dibawa. Terus di sana ngobati sungguh-sungguh berhasil. Berita itu terus langsung menyebar ke seluruh penduduk. Akhirnya orang-orang yang sakit-sakit diobati, disembuhkan oleh utusan itu, yaitu Sam'un dan Yuhanan. Tapi ada yang mengatakan orang lain Sam'un itu datang kemudian. Cerita itu kan beda-beda. Nah, setelah itu berita itu terdengar ke kerajaan, yaitu kerajaan dari sana itu kerajaan apa? Yunani. Kerajaan Yunani. Dan rajanya mendengar, maka langsung mereka ada berita bahwa mereka karena menyampaikan ajaran yang berbeda dengan keyakinan mereka, maka mereka ditangkap, dipenjara. Setelah dipenjara, maka dia Pak Azajna, maka kami perkuatlah bisa lisin dengan siapa putusan yang ketiga. Jadi Pak mau tergantung misi Pak Ihsan dengan Pak Selamat dikirim ke mana itu? Kan ke Pakem. Nah, di sana terus karena gawe olah geger ke satu daerah, asalnya nyembah berhala disuruh menyembah Tuhan yang satu, maka akan menimbulkan kegaduhan. Maka raja tidak tangkap saja, akhirnya masuk penjara. Setelah masuk penjara, Nabi Isa mengirimkan lagi siapa utusannya untuk menyampaikan. Nah, yang diutus ini menurut cerita surah Yasin yaitu tadi berita yaitu Sam'un, tapi menurut yang menurut Ibnu Katsir Paul. Nah, kemudian ini tidak langsung berdakwah, kemudian menyelidiki kenapa masuk penjara. Kebetulan ketemu seorang tukang yang kaya dan dia ahli berderma. Wah, gelem tak cari tolong apa itu? Memberi makan orang yang sedang sengsara di penjara. Nah, membawa roti dibawa ke penjara. Setelah di penjara diingatkan, kamu terlalu tergesa-gesa. Oleh mau ajak-ajak rodo tidak pakai taktik dan strategi. Nah, menurut Al-Quran bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jangan terus-terusan asalnya nyembah berhala disuruh langsung nyembah Tuhan yang satu. Contohnya kayak Wali Songo, senajan asalnya nyembah yang lain, acara yang biasa dilakoni masyarakat itu dibiarkan, namanya mengikuti tradisi. Maka muncullah walaupun agamanya Islam, tetap mereka mitung dino, nelong dino, matang puluh, nyatus, kurang kroso. Tapi dia sudah Islam. Di Sunan Kudus tidak boleh nyembelih sapi, karena sapi itu tumpahannya Bathara Guru. Agama Hindu kan punya sapi dianggap hewan yang suci. Nah, inilah cara dakwah yang istilah wong Jawa kena iwake ora budhek napane ora budhek banyune. Lah iku ditiru tekan saiki, sehingga ada yang ingin apa adanya Islam itu dari orang-orang yang masuk golongan Salafi
menjadi sekarang sedang tarung dengan orang-orang yang berusaha mempertahankan tradisi. Jajane iso dikompromikan, tapi nek wis kadung serik atine itu angel dikompromikan. Malah iso aja nganti duwe punya hati dendam. Itu semua saudara kita, jangan dendam. Bagaimana kita rembukan bareng-bareng kan apik daripada ayal-ayalan wong cilik-cilik seperti kentang boleh terlibat. Ini sekarang seperti itu. Alhamdulillah men. Nah, kita jangan ikut melibatkan diri. Wis ngaji ngene iki wis enak, dadi ora usah ngelak-ngelak ono karo kene. Yang penting kita tahu landasan kita mengamalkan sebuah amalan. Kalau memang tak tutupi rahasianya ya. Asal itu tidak usah katakan bid'ah. Itu adalah budaya. Di sana orang terjebak, kita anggaplah itu budaya. Mauludan, berjanjian itu adalah budaya. Kalau masuk budaya tidak dosa. Tapi kalau dianggap itu amalan agama, ritual agama, jadi bid'ah. Inilah yang namanya mencari solusi. Itu semua budaya Pak Edi ya. Budaya 3 hari, 7 hari, 4 hari adalah budaya. Kan enak ngono. Daripada awak ayal-ayalan bid'ah dosa. Segala salah wis apa-apa nglakoni malu ning masjid, ora dadi ning masjid. Kenapa? Akhirnya menjadi tradisi yang tidak baik. Lah ya itu tradisi. Maka kalau dimasukkan budaya ora apa-apa, maksudnya ora dosa. Tapi nak dimasukkan agama, upacara agama jadi dosa. Karena itu menyalahi ajaran Nabi Muhammad. Nabi atau ngajarkan ngono kok dilakukan ngono. Maka kita harus pakai itu taktik strategi yang kiranya tidak menyakitkan orang banyak. Sing ngerti awake dhewe. Paham Pak ya? Jadi tidak bisa dimasuki budaya. Napa? Agama kan tidak bisa dimasuki budaya. Maka dari itu anggaplah itu budaya. Jadi dengan umpamane nyuwun sewu. Dengan kalau menghadapi masalah contohnya mauludan, kan ada yang mauludan Nabi orang anaknya mauludan. Kan mereka budaya Islam, mereka budaya mengagung-agungkan Nabi dengan caranya ya Habibi ya Muhammad ya. Itu contohnya saja. Namun ini harus diterangkan betul-betul sebab mereka punya pendapat ketika asraqol terus menganggap Nabi datang, lah itu yang rusak, menjadi syirik, paham ya? Jadi banyak yang seperti aku kaget loh, dia pendapat bahkan non sewu Pak, di sini pernah ada pembicara tidak saya sebutkan mengatakan bahwa ketika kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi supaya duit anggapan bahwa Nabi sedang datang. Lalu lucu itu termasuk pada itu orangnya orang ya Muhammadiyah. Dan berarti nyata pendapatnya karena tidak pakai guru, mengandalkan keyakinan sendiri sampai keluarlah ijtihadnya bahwa ketika membaca itu kan assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, bahwa ada anggapan bahwa ketika kita mengucapkan Nabi di sebelah kita ucapkan semoga dengan Nabi selalu selamat. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Padahal itu membaca teks asli peristiwa ketika Nabi diucapi selamat karo Gusti Allah saat Isra Mi'raj. Kan Nabi untuk menghormati Allah itu bagaimana caranya kan belum ngerti. Kalau diberi bisikan kalau malaikat Jibril ucapkan at-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Setelah itu Allah mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Karena Nabi itu sebagai pemimpin selalu mikir ke rakyatnya. Coba pemimpin Indonesia, Nabi itu pemimpin mikir ke rakyatnya. Maka terus mengucapkan
assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu ada rekam jejak Nabi ketika Isra Mi'raj. Keselamatan bagi kami dan semua hamba-hamba jenengan yang soleh-soleh. Jenengan selalu didoakan oleh orang yang sholat, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Semoga kami juga mendapatkan keselamatan dan hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Terus diambil oleh mereka salam sejahtera untuk kita. Dan menurut sejarah Pak Leman, jadi ngerti sedek-sedek diucapkan salam sejahtera untuk kita itu adalah ngambil dari assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Apik elek, apik wae, asal arahnya ke sana. Tapi nak dikaitkan dengan Nabi Isa atau Yesus lain lagi. Ini sekedar ilmu saja, ora usah dikembangke. Dan gua wae dibikin ngerti posisinya seperti itu, kondisinya seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan. Faqalu, maka mereka pun berkata, 3 orang ini, maksudnya qalu itu ketiga orang ini, yaitu siapa tadi? Sam'un, Yohanes, dan satu lagi siapa? Paul mengatakan inna ilaikum mursalun. Sesungguhnya kami ini, rombongan kami ini adalah diutus untuk kalian semua. Kami ini bertiga diutus untuk kalian semua. Ini isi dari surat Yasin. Jebule goro-goro ada kata-kata dari Nabi namanya salah tafsir. Tapi ragilem juga salah tafsir. Nabi mengatakan Iqra'u ala mautakum Yasin, atau Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah orang yang akan mati di antara kalian. Oleh maca orang yang mati. Orang yang mati jangan dibaca Yasin, sehingga wong wis mati lagi diwacake Yasin. Nah, cara Pak Leman jenenge kena DO. Kedalu Warso, tapi Pak Warso wis ora ono ning kene ya sekarang dalu tok. Wis kadung, wis kasep. Dibacakan ketika sebelum meninggal. Agar menurut tafsir ini bahwa dengan dibacakan dia itu merasa mendengar surat Yasin Al-Qur'an, akhirnya mudahlah lepasnya nyawa dari raga kita, sehingga nikmat. Padahal maksudnya nyawa kan sakit, dengan belum tahu ngerasa sakit toh, dicoba saja, jadi sakit sekali katanya. Roh ketika keluar dari badan kita tuh sangat sakit. Nabi saja merasakan sakit. Maka dengan dibacakan Yasin itu berharap agar orang yang coro nyapeh bocah mengalihkan perhatian. Dengan juga dia tidak konsentrasi pada dicabutnya nyawa, tapi mendengarkan bacaan surat Yasin. Akhirnya cah cilik disuwuk dikai kalung. Jane njaluk mie terus bocah disakit terus ae suwuk langsung dolanan kalunge, dadi lali karo mie itu karo susune ibune, karena dialihkan perhatiannya itu rahasia suwuk. Terus ana ngarani nyuwuk disuwuk dipakai dukun. Jadi itu mengalihkan perhatian saja. Baiklah, sekedar tahu saja. Maka dari itu sekali lagi faqalu, maka ketika orang itu menyatakan inna ilaikum mursalun, kami bertiga ini diutus kepada kalian semua untuk menyadarkan kalian agar tidak menyembah batu-batu yang kalian buat disembah-sembah sendiri. Itu orang tidak punya akal toh. Batu digawe dhewe terus disembah, aneh. Tapi dielekke loro. Sing loro apane?
burine. Wong Jawa duwe istilah lara burine. Terus sekali lagi, marilah ini menyadarkan kita jangan salah pasang. Nak maca Yasin diwaca dhewe, dibaca, dipahami, diamalkan. Yaitu diantara ini kita dituntut untuk menyebarkan keyakinan kita, agama kita bahwa yang disembah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebut la ilaha illallah. Itu saja. Sudah Nabi Nuh sampai Nabi sampai Nabi Muhammad semuanya hanya menyadarkan manusia agar sadar bahwa ia itu disembah oleh Allah dan yang disembah hanya Allah saja. Lalu bagaimana reaksinya? Reaksi penduduk Indonesia itu dijelaskan oleh Allah dalam ayat ke-18. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai' in antum illa takdzibun. Monggo. Qalu ma wa ma anzalar rahmanu min syai' in antum illa takdzibun. Ulangi. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma menyempelekan. Qalu mereka mengatakan ma antum illa basaruna, kalian itu tiada lain kecuali manusia seperti kami. Kalian yang menungso, kalian hanyalah manusia sama dengan kami. Nah cara kene apa? Wong yo pakanane sego ora nyoba lagi wong muni ususane wong pakanane ya sego padha karo aku. Inilah yang sering muncul di kalangan masyarakat yang tidak mau menerima. Nah apa meneh nanti cilikane nanti ada yang mengatakan cilikane ya padha karo awake dhewe momon sempat nyolong jambu. Nah, itu namanya berlebih-lebihan. Masuk Nabi cilikane dikatakan nyolong jambu. Sapa jajal sing ngomong kuwi? Pernah ikut enggak? Mubalik mengatakan bahwa Nabi ketika kecilnya itu seandainya neng Indonesia nyolong jambu terlalu tuh. Nabi dijaga Allah dengan jambu. Itu ternyata ya laris. Saya ngundang Pak Leman barang biasanya wongnya soalnya gondrong, biasanya menarik perhatian. Menyak banget wis pokoknya. Bahkan sampai menghina. Tapi orang masa kenyang karpet bahwa supaya dapat daya bahwa sok Aisyah umur 12 tahun dipek wong umur 52 tahun kok gembira. Kok orang mikir. Nah, itu kan namanya menghina itu. Tapi kadang-kadang sing ngrungokne seneng pada itu penghinaan pada nabinya. Nabi dihina seperti itu malah nah inilah hati-hati nak jenengan diundang pembicara aja nganti jelasake tentang kehidupan Nabi ketika kecil karena maulid Nabi aja nganti terempet-terempet dipadak-padake karo seperti kita ketika masih kecil. Dengan dewi dipadak-padake ora gelem mau Pak Edi dipadak-padake. Pak Ihsan mau dipadak-padake. Contohnya apa madak-madake Pak Selamat? Tak gelem dipadak-padake Pak Leman. Mesti sering dapurmu dipadake ta iku. Dipadake karo dapur. Dapur napa? Enggak. Dapur iki pawon.
Pawonnya pawon enggak. Dadi dianggap awake dhewe padha karo pawon. Cangkeme ana tumange. Zaman biyen tumang tahu. Enggak tahu, Pak. Tempat masukkan api. Tungku. Nah, itu. Tunggu apa? Nah, tumang, wong Jawa ngarani tumang. Nah, itu sekali lagi, marilah kita bersikap jangan sampai menyampaikan informasi tentang kehidupan Nabi justru mencari-cari kekurangannya disamakan dengan kekurangan anak-anak kecil di Indonesia karena dimong oleh baik. Biasanya anak dimong baik mesti kurang open, akhirnya dikatakan rebes. Lah itu masuk ngarani Nabi rebes, nah, itu kurang ajar lah itu. Tapi ya kasih ngundang dibayar ya. Inilah yang aneh. Nah ini namanya koreksi pada diri kita sendiri. Faqalu dekati mau wa ma jarahmanu min syai'. Karena apa kok wani muni ngono? Wa ma jarahman. Dan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang tidak pernah menurunkan apa-apa, tidak pernah menurunkan bukti bahwa kamu itu utusan Allah. Nah buktinya apa? Padahal dia menyampaikan bisa mengobati orang, bahkan ada cerita selanjutnya nanti ceritakan untuk anak raja sendiri itu sudah meninggal karena orang ini mampu untuk menghidupkan. Jelalah itu diberi kesempatan untuk membongkar kuburnya anak raja, hidup lagi cerita bahwa ketiga orang adalah orang yang baik betul-betul utusan Allah. Marilah kita percaya kepada-Mu. Tapi dasarnya wes hatinya sudah tertutup, sudah diberi informasi oleh orang yang mati bahwa dia masuk neraka semalam 7 hari, siksanya setiap hari berganti, beda-beda, asal dikepruki terus diidoni dan sebagainya. Nah, cara Pak Mesik ya Pak ya. Jadi agar orang itu kapok, diberi hukuman yang sangat berat dengan berbagai macam bentuk siksaan. Nah itu mengajak kepada namanya anak raja, mengajak kepada masyarakatnya supaya percaya bahwa orang ini adalah betul-betul orang yang baik dan menyampaikan kebenaran seperti itu. Maka berimanlah kepada orang ini. Tapi ya namanya sudah hatinya tertutup, maka ada ayat di depan kan, wasawaun alaihim a'angdartahu amlam tundirhum la yu'minun. Orang Purwokerto bilang pada baik. Wasawaun sama saja, kok ingatke kamu ingatkan atau tidak. Nak wes atine tertutup tetap tidak percaya. Maka dilanjutkan khotamambahu ala qulubihim, atine wes dilak ya apa? Disegel oleh Allah. Walasan pendengarannya nak ana Quran diwaca ndak mau mendengarkan. Ada seperti ini dianggap itu ngoceh seperti burung. Wala sami wa aqla sabihim bisa wadan, penglihatannya sudah tertutup, tidak mau tahu. Itu dianggap itu tulisan Arab. Nabi Muhammad biyen janji diinformasikan tentang kelemahan-kelemahan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sikap menolak itu ada-ada saja. Ini harus diketahui. Orang yang tidak percaya itu diberi argumen yang betul-betul rasional tetap tidak percaya. Namanya sudah hatinya tertutup. Yang mau menerima dianggap mendapat apa? Jadi orang yang mau menerima petunjuk Allah atau menerima informasi dari Allah disebut mendapat hidayah. Jadi proses orang yang sudah mendapat hidayah. Yang tidak mendapat hidayah kapak-kapakno walaupun sabelino blebegen ada
dekat dengan masjid tetap tidak percaya karena hatinya sudah ditutup. Itu gambaran bahwa kita itu tidak boleh merasa berhasil. Oh tak buai terus melu aku. Apa meneh terus lancang tahu Pak? Masuk sarang. Nah, biar sarang nyaman ini sarang apa? Masuk sarang. Sarang apa Pak? Lokasi itu jaringan sarang apa? Lokalisasi. Nah, sarang WTS. WTS itu Waton Suloyo. WTS dakwah di sana. Untungnya apa? Hanya mencari sensasi. Itu merasa dia akan berhasil. Sudah jelas tempatnya kayak mono. Kok malu berat. Istilahnya dengan mencuci. Najis itu tidak bisa najis dicuci. Najis tidak boleh dicuci, harus dipahami. Najis tidak bisa dicuci. Babi dicuci, didusi ping 8 dina tetap najis. Anjing ya, tetap najis, tidak bisa. Wes kotorannya jaringan kotoran onto karena di sana itu mengkal terus dicuci tetap najis, tidak bisa. Begitu juga kita datangi ke lokalisasi kepengen jadi pahlawan dakwah di sana itu namanya nyalai apa? Kodrat, nyalai aturan, jadi tidak dibenarkan. Nah, itu namanya cari sensasi itu. Kita lanjutkan. In antum ila tadzibun. Nah, in diilah itu berarti bahasa kita hanya namanya qasr. Kalian itu hanyalah melakukan dusta. Kalian hanya sebagai pendusta saja. Ngapusi orang andel wong yo padha-padha mangan sego sama-sama manusia. Kalau memang ada mesti Allah menginformasi iki ana ustaz buktine apa. Nah, terus lagi nganggo SK. SK itu apa? Surat ketetapan. SK itu apa bahasa? Surat keputusan. Surat keputusan. Pasar kembang. Oh. Surat dana kembang. Nah, cara Semarang jenenge Sunan Kuning. Surat keputusan, jadi ada bukti ini surat dari Pak Haji saya ngerti kan. Surat dari itu hanya mencari-cari saja. Sudah disampaikan buktinya apa? Nah, inilah surat Yasin memberikan informasi tentang dakwahnya siapa? Utusannya Nabi Isa. Karena Nabi Isa mengutus, terus dianggap Nabi Isa itu Tuhan, maka diposisikan sebagai Tuhan. Akhirnya utusannya itu sebagai utusan Rasul. Sam'un, Paulus, terus yang satu lagi siapa? Yohanes itu dianggap utusannya. Inilah informasi nak wis kadung keliru sulit untuk dikembalikan menuju yang benar. Bahasa Jawanya apa? Wis kadung itu nak gampangane bahasa kita apa? Wis kadung itu apa? Ya, wis salah, wis kaprah. Walaupun salah tapi sudah kaprah. Itu sulit untuk dikembalikan menuju ke yang benar. Nah, kadung salah, wis kadung kapano. Nah, terus sekali lagi marilah nak iso ya didandani. Ini niatnya kita memperbaiki hati kita supaya tidak kumandel kepada tradisi nenek moyang. Yang kita amalkan adalah agama. Bedanya apa? Tradisi kalau agama. Kalau agama naturalnya mendapat pahala, kalau melaksanakan tradisi tidak mendapat pahala. Bedanya ini apa? Melaksanakan apa tadi budaya tidak mendapat pahala, tapi tidak mendapat mengamalkan agama mendapat pahala. Namun agama bisa dibudayakan.
Karena yang diamalkan selalu agama dibudayakan, termasuk dengan membudayakan diri. Setiap ada adat mesti pergi ke masjid, akhirnya menjadi budaya. Lebih baik membudayakan agama daripada mengagamakan budaya. Ini harus dipegangi. Terima kasih. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.